Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam olahraga. Kira-kira ada berita apa saja tentang dunia sepak bola di tanah air, khususnya terkait dengan Timnas Indonesia? Kali ini saya sudah menyiapkan beberapa cuplikan video terkait dengan berita-berita tentang perkembangan dunia olahraga khususnya Timnas Indonesia. Ada apa saja kira-kira? Apa berita terbaru dari seorang Coach Sintayong? Tentu ini sangat menarik dan saya berharap bahwa pemirsa sekalian bisa bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita awali edisi kali ini dari jawaban Ketum PSSI Erick Thohir soal yang lagi rame, yakni pemilihan pemain ke Timnas. Orang-orang yang anti Sintayong ternyata berhasil memanas-manasin warganet plus 62 yang SDM-nya masih rendah alias jongkok buat menghujat habis-habisan Sintayong. Seperti kemarin bos Borneo FC yang caper saat anak buahnya nggak dipanggil, lalu merembet pemilihan Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat yang dinilai mandul tapi tetap dibawa, yang ujung-ujungnya nyalahin Sumarji yakni manajer Timnas yang juga seorang CEO Bayangkara yang dianggap memakai pemain titipan. Lalu diperbandingkan kan sama publik, bagaimana Stefano Lillipali dibandingkan dengan Dimas Derajat dengan Dendi Sulistiawan gitu. Ditambah pernyataan-pernyataan ujung tombak lokal pride Tommy Welly yang kembali nyinyirin STY dengan kata-kata, setelah 4 tahun menangani Timnas Indonesia, senjata utama Sintayong ternyata cuma naturalisasi, belum terbukti pula, ujar Tommy Welly. Punya masalah apa sih Bung Toel sama STY, kok segitu bencinya sama STY? Apa STY ini punya hutang ke situ yang belum dibayar gitu? Atau STY ini nggak pernah neraktir situ gitu? Jadi sampai segitunya benci ke orang? Aduh. Sebelumnya, Bung Toel ini juga nyinyirin Erick Thohir nih yang dianggap terlalu nurut sama STY yang gencar lakukan naturalisasi. Tapi liganya cuma buat jadi pajangan saja. Oke, sebelum kita bahas pernyataan Erick Thohir. Halo teman-teman pendukung Timnas. Kemarin Coach Justin sudah memberikan penjelasan di videonya hasil dari meeting beliau dengan Pak Erick. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan, tapi saya hanya akan meng-highlight yang soal kontraknya Coach Shin. Jadi intinya, Pak Erick dan Coach Shin itu memang sudah tanda tangan di atas kontrak bahwa target lolos babak grup Piala Asia yang kemarin sama lolos babak grup Piala Asia U23 di April nanti itu memang sudah merupakan bagian dari target yang ada di dalam kontrak. Jadi nanti di Piala Asia U23 kalau kita lolos babak grup, kontrak otomatis akan diperpanjang. Dan kalaupun misal tidak lolos, PSSI dan Pak Erick juga masih akan mengevaluasi, tidak serta-merta langsung putus kontrak. Dengan catatan Coach Shin juga punya hak untuk menentukan mau lanjut apa enggak. Tapi harusnya mau sih, gue yakin Coach Shin juga udah sayang kok sama kita. Jadi sekarang tugas kita cuma bisa mendukung 100%, jangan nyinyir dan berdoa. Mudah-mudahan di Piala Asia U23 nanti kita lolos babak grup bahkan lebih, biar kontraknya Coach Shin bisa segera diperpanjang. Walaupun sejujurnya gue juga masih agak trauma sih sama janjinya PSSI, karena kemarin pas zaman Luis Milla dramanya mirip-mirip. Katanya kontraknya mau diperpanjang, tapi ujung-ujungnya kena PHP juga. Mudah-mudahan PSSI-nya Pak Erick Thohir ini bedalah. Karena mainnya udah bagus, jangan diganti-ganti. Kami tidak mau ngulang kayak dulu lagi. Oke guys, itu adalah cuplikan video di season pertama, di mana di sini kita masih melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang terus nyinyirin Coach Sintayong, yang terus nyinyirin PSSI, yang terus nyinyirin Timnas Indonesia. Seringkali saya katakan bahwa dengan kemajuan Timnas Indonesia di Coach Sintayong saat ini, pasti banyak sekali orang-orang yang terus mengkritisi, yang terus menghujat Coach Sintayong. Apapun alasannya, pasti yang dilakukan Coach Sintayong itu selalu salah di mata mereka.
Dengan demikian saya berharap bahwa para pecinta bola di mana saja kalian berada, mari kita bersama-sama bergandeng tangan, bersuara bersama-sama, bersatu hati untuk terus mendukung Coach Sintayong dan juga Timnas Indonesia. Kita ketahui bersama-sama bahwa saat ini Timnas Indonesia U23 sedang berada di Qatar, dan kita berharap bahwa ada prestasi membanggakan yang akan mereka persembahkan untuk bangsa dan negara ini. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Timnas Indonesia, semuanya demi membanggakan NKRI, semuanya demi merah putih. Dengan demikian, sebagai orang-orang yang waras, orang-orang yang cinta olahraga, dan juga orang-orang yang tidak pernah bosan-bosan untuk terus mendukung Coach Sintayong, mari kita bersuara bersama-sama agar suara-suara kita bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh Erick Thohir agar kedepannya Coach Sintayong terus dipertahankan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola di mana saja kalian berada, kebanggaan kita tentu punya alasan kenapa kita harus mempertahankan Coach Sintayong. Karena Coach Sintayong telah mengukir sejarah di bangsa dan negara ini. Ada beberapa poin penting bahwa Coach Sintayong telah berjuang habis-habisan untuk membanggakan Timnas Indonesia, untuk membanggakan merah putih, dan semuanya itu pasti demi kita, para pecinta bola di tanah air ini. Mari kita lanjutkan lagi. Yap, betul, Nadeo kembali gabung bersama Timnas, bro, menggantikan Syahrul, bro. Soalnya Syahrul cedera, bro. Mungkin dari kalian pasti banyak yang bertanya-tanya, kok bisa sih bukannya kemarin 26 pemain udah didaftarkan? Secara aturan, buat kalian yang belum tahu, sebelum kick off, 6 jam sebelum kick off itu masih bisa pemain dirombak nih sama Timnas. Siapapun itu pemainnya masih bisa dirombak sama Timnas. Bahkan bukan tidak mungkin Syalil Ramdhani yang kemarin sempat dicoret, sempat heboh itu, bisa jadi aja dia juga nanti masuk lagi kalau memang dibutuhkan sama strategi dari pelatih. Pokoknya minus 6 jam sebelum kick off. Tapi menurut gua Nadeo ini nggak akan jadi kiper utama. Kiper utamanya tetap Hernando yang akan menempati pos utama, karena Coach Sintayong udah pernah ngomong kalau di bawah mistarnya Hernando itu kayaknya lebih aman dibandingkan Nadeo. Menurut kalian jagoan Nadeo apa Hernando nih? Coba tulis di kolom komentar. Dadah. Ya guys, ini dia daftar nomor punggung Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 di Qatar nanti. Nomor punggung 1 Adi Satrio, 2 Rio Fahmi, 3 Ferrari, 4 Komang Teguh, 5 Rizky Ridho, 6 Ivar Jenner, 7 Marcelino Ferdinand, 8 Witan Sulaiman, 9 Ramadan Sananta, 10 Justin Hapner, 11 Rafael Strike, 12 Pratama Arhan, 13 Kakang Rudianto, 14 Fajar Fatur Rahman, 15 Ihsan Nul Zikra, 16 Arkan Fikri, 17 Doni Tri, 18 Raihan Hanan, 19 James Kelly Sawyer, 20 Hoki Caraka, 21 Hernando Ari, 22 Dava Fasya, dan 23 Zaki Asraf. Ada yang aneh nggak dengan daftar nomor punggung menurut kalian? Atau udah cocok? Kalau menurut gue yang agak unik kali ini adalah Justin Hapner memiliki nomor punggung 10. Biasanya nomor 10 dipakai penyerang atau gelandang serang. Tapi kali ini seorang pemain belakang yang sering bermain di posisi center back yaitu Justin Hapner memakai nomor punggung 10. Untuk mau tahu alasannya, kita tunggu aja pernyataan resmi dari Timnas ataupun dari Justin Hapner guys. Komentarnya, sikat! Prediksi jitu 16 besar Indonesia versus Australia dari gua sebagai pengamat sepak bola paling modern, terbaik dan termasyur di abad ini. Sebelumnya kita lihat dulu statistik dari kedua tim. Dari Australia, 5 pertandingan sebelumnya ternyata Australia belum pernah terkalahkan, bro. 4 kali kemenangan, bro. 1 kali draw, bro. Sedangkan timnas kita cuma 1 kali kemenangan, bro. 4 kali kekalahan, bro. Dengan hasil ini semua orang dipastikan akan menjagokan Australia karena di atas kertas dari komposisi pemain dan lain-lain Australia memang di atas Indonesia. Indonesia memang ada di atas Australia cuma di bagian peta aja. Itu mungkin bacotan netizen yang tidak mengerti sepak bola. Tapi dari gua sangat yakin timnas kita juga memiliki peluang untuk bisa lolos ke 8 besar. Sepak bola itu bulat, tidak ada yang tidak mungkin, bro. Gua sangat yakin
anak asuh dari Coach Sintayong mampu melakukan itu. Dan gue juga berharap Coach Sintayong tidak menerapkan strategi bertahan, tapi bermain all out aja. Apapun yang terjadi, kalah ya kalah, menang ya menang. Ini udah 16 besar. Tunjukkan permainan yang terbaik, kita doakan timnas kita. Gue memprediksi timnas kita akan lolos melalui fase adu penalti. Gimana nih menurut kalian? Berapa skornya? Tulis di kolom komentar. Dadah. Kelebihan Sintayong itu adalah dia itu nggak mau repot untuk mengerti sepak bola Indonesia, dia nggak tuh. Dia nggak pengen memahami lebih jauh tentang bagaimana karakter bermainnya pemain-pemain nasional Indonesia. Kalau menurut saya, yang dia repotkan adalah dia mau membentuk tim yang dia mau tanpa harus mengerti bagaimana permainan sepak bola pemain-pemain kita gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan, dia naturalisasi. Dia cari pemain yang dia inginkan. Dapat dipastikan, selain orang Vietnamnya, orang ini menjadi orang paling sedih atas kemenangan Indonesia kemarin melawan Vietnam. Siapakah dia? Mari kita cek. Yes, Philippe Troussier, pelatih Vietnam, resmi didepak dari kursi kepelatihannya negara Vietnam sepak bolanya setelah kalah 3 kali lawan timnas Indonesia. 1 di Piala AFC, 2 di kualifikasi Piala Dunia home dan away. Dengan total kemasukan 5 gol dan memasukkan 0 gol. Hal ini ngebuat bener-bener kalau gue ya pas nonton, kayaknya emang udah beda level gitu. Udah bukan kayaknya sih, definitely beda level antara Indonesia melawan Vietnam. Jujur gue gak meremehkan atau apa, tapi ini gue nonton dengan kacamata penonton aja gitu. Kelihatan banget bedanya, gak ada arah. Gue gak tahu siapa yang salah. Apakah ini buah kesombongan para pemain Vietnam atau kayak gimana, gue juga gak paham. Tapi yang gue tahu, hari ini timnas gue menang dan Philippe Troussier resmi dipecat dari kursi kepelatihannya di timnas Vietnam. Gimana menurut kalian? Coba komen di samping. Let's go follow gue buat ikutin berita bola mancanegara. Dan saya pikir inilah sinyal bahaya bagi timnas Indonesia U23. Karena kita juga tahu dari berita yang berkembang bahwa Nathan batal gabung dengan skuad, artinya dia akan absen di Piala Asia U23 ini. Kemudian Justin Hubner akan gabung dengan skuad pada tanggal 17 April nanti. Dan belum tentu juga dia akan bermain di pertandingan kedua Indonesia lawan Australia pada tanggal 18 April. Dan juga Alfrenda Dewangga yang diberitakan batal juga bergabung dengan skuad karena akan menjalani operasi. Inilah yang membuat saya khawatir. Jujur, saya tidak bohong sama sekali, bahkan saya sulit tidur semalam. Nah, mungkin teman-teman akan mengira saya bluffing, saya bercanda. Sama sekali enggak, saya jujur mengatakan dari hati saya. Saya agak sulit tidur karena ya saya mulai membayangkan nih, gimana caranya mau menghentikan serangan dari para pemain tim lawan. Dewangga pemain yang agresif, Dewangga pemain yang bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai wingback kiri, bisa bermain sebagai gelandang bertahan, absen. Oke guys, itu adalah informasi-informasi olahraga dari Timnas Indonesia yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja informasi-informasi ini bisa menambah wawasan kita tentang dunia olahraga. Apapun yang terjadi, Coach Sintayong adalah pelatih terbaik Timnas Indonesia saat ini. Coach Sintayong pastinya punya kelebihan-kelebihan yang begitu menarik. Dia punya strategi-strategi yang pastinya dia sudah pikirkan secara matang. Dengan demikian, apapun hujatan dari netizen, apapun kecaman dari netizen terhadap Coach Sintayong yang datangnya dari sekelompok orang, ya sepertinya Bung Tommy Welly, lalu juga ada M. Tahir, lalu juga ada beberapa pelatih tadi yang sudah kita simak bersama-sama, yang mereka kecewa dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh Coach Sintayong. Ya, kita maklumin saja, karena pastinya Coach Sintayong dia punya perhitungan yang matang. Saya masih ingat dengan pernyataan dari Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang mengatakan bahwa naturalisasi demi prestasi itu adalah poin pentingnya. Dan kepada pemain lokal yang ada di Liga 1 maupun Liga 2, jadikanlah pemain-pemain keturunan ini sebagai motivasi besar buat Anda. Tingkatkan kualitas Anda demi kemajuan Timnas Indonesia. Karena yang dibutuhkan oleh seorang Coach Sintayong adalah kualitas, bukan bacotan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari tak bosan-bosan saya mengajak pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola di mana saja kalian berada, dukung terus Timnas Indonesia.
apapun yang terjadi dengan timnas Indonesia, mari tetap kita bangun narasi-narasi yang positif, tetap kita kasih motivasi kepada mereka agar mereka lebih bersemangat demi meraih kemenangan dan kejayaan dalam dunia sepak bola di timnas Indonesia. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.